Ikatan Dokter Indonesia atau IDI memberhentikan permanen Terawan Agus Putranto atau Dokter Terawan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Etika Kedokteran pada Muktamar ke-31 di Aceh yang tertulis 8 Februari 2022. Alasannya karena Dokter Terawan belum nyerahin bukti menjalankan sanksi di tahun 2018 sampai saat ini. Kedua, mantan Direktur RSPAD Gatot Subroto itu mempromosikan vaksin Nusantara ciptaannya ke masyarakat sebelum penelitiannya selesai. Lalu yang ketiga, beliau pernah bertindak sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia yang pembentukannya nggak sesuai sama prosedur tata laksana organisasi IDI. Juga pengesahannya di IDI. Nah yang keempat, Dokter Terawan pernah nerbitin surat edaran yang menginstruksikan seluruh ketua cabang dan anggota PDSRKI agar tidak datang ke acara PBID. Dan yang terakhir, beliau pernah mengajukan permohonan perpindahan dari cabang pusat ke cabang barat, yang mana salah satu syaratnya beliau harus mengisi form mutasi keanggotaan yang isinya sanksi organisasi atau terkena sanksi dari IDI. Dan yang paling banyak diberitakan, Dokter Terawan kena sanksi IDI atas 2 inovasinya, yaitu vaksin Nusantara dan praktik cuci otak, yang telah diakui sama negara lain. Nah, apakah pemecatan ini suatu kemunduran dunia kedokteran? Ini yang akan kita bahas di Quick Insight. Mantan Menkes Dr. Terawan sebelumnya pernah disanksi IDI atas inovasinya, yaitu praktik cuci otak bagi penderita stroke iskemik dengan menyemprotkan cairan penangkal penggumpalan darah atau heparin ke otak melalui pembuluh darah dengan digital subtraction angiography. Modifikasi metode radiologi intervensi ini sesuai dengan gelarnya, yaitu spesialis radiologi. Dalam jurnal ilmiahnya yang dipublikasi oleh Medical Journal, metode cuci otak ini hanya untuk penderita stroke iskemik. Dan dari peningkatan skor beberapa sampel yang diambil, kesimpulannya metode tersebut punya efek yang signifikan pada pasien dengan stroke iskemik. Sejumlah tokoh negara juga pernah menjadi pasien Terawan, termasuk mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, AM Hendro Priyono, Abu Rizal Bakri, dan beberapa politikus yang ada di Senayan. Namun, IDI memberikan sanksi karena metode itu belum terbukti secara klinis. Padahal metode ini udah diapresiasi oleh negara Jerman. Inovasi lainnya yaitu vaksin Nusantara yang dipublikasi oleh Terawan sebelum penelitiannya selesai. Vaksin dengan metode sel dendritik ini pertama kali di dunia untuk COVID-19. Tapi sayang, dalam pengembangannya banyak yang nggak sejalan dengan Dokter Terawan. Seperti para ahli yang mempertanyakan data uji klinisnya, dan juga pihak BPOM yang tidak mengeluarkan izin untuk dilanjutkan. Karena pemecatan inilah, Terawan jadi sulit deh untuk membuka praktik. Nah, kabar ini juga pastinya udah kedengeran sampai ke Senayan. Sejumlah anggota DPR RI menilai pemecatan Terawan ini nggak sah dan berbahaya bagi dunia kedokteran. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad juga menunjuk Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menengahi polemik pemecatan Terawan ini. Menkes didesak berkoordinasi dengan kepengurusan baru PBID. Selain itu, anggota Komisi 7 DPR Ripka Ciptaning juga bingung nih sama pemecatan permanen Terawan. Padahal terapi cuci otak nggak memakan korban dari pejabat hingga masyarakat. Ripka juga bilang, nasionalisme Dokter Terawan sangatlah tinggi. Apalagi Presiden Jokowi pernah bilang kalau kita harus mencintai produk dalam negeri. Sementara Komisi 9 DPR RI pun memanggil IDI untuk mempertanyakan rekomendasi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran terhadap pemecatan Terawan. Dan Terawan masih memiliki waktu untuk pembelaan diri. Gimana menurut kamu? Apakah Dokter Terawan pantas untuk dipecat permanen dari IDI? Atau malah dipertahankan lantaran inovasi-inovasinya untuk dunia kedokteran? Tulis komentarmu di bawah dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kalau mau tahu update video explainer kayak gini. Minggu lalu gue ngebahas soal drama minyak goreng dan ada Evi Fetty di Facebook yang komen, harga minyak masih mahal. Kami pedagang keripik, ubi,
pisang, dan lainnya juga menjerit. Untungnya nggak seberapa, tapi demi sesuap nasi supaya bisa bertahan hidup. Yuk bersuara di kolom komen untuk gue bacain di minggu depan.